Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alif Farudin dari TPG Sore dengan NIM B1910-968. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan mikroba pangan atau fermentasi. Apa sih itu fermentasi? Nah, di sini yaitu suatu proses produksi energi dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen, atau adanya suatu proses oksidasi anaerobik atau partial anaerobik dari karbohidrat dan menghasilkan alkohol serta beberapa asam atau substrat lainnya yaitu protein dan lemak. Di sini ada agen-agen fermentasi yaitu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama kapang, kamir, dan yang ketiga bakteri. Nah, di sini ada mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi yaitu ada 2 jenis. Yang pertama kultur tunggal dan kedua kultur campuran. Lanjut, di sini juga ada jenis-jenis fermentasi berdasarkan prosesnya, di mana fermentasi yang pertama yaitu fermentasi tidak terkontrol atau spontan, di mana fermentasi ini hanya menggunakan garam atau bahan penyeleksi lainnya yang memicu seleksi dan tumbuhnya mikroorganisme. Yang kedua itu fermentasi terkontrol, yaitu fermentasi yang dilakukan dengan mematikan mikroba pada substrat atau biasanya dengan pemanasan, dan dilanjutkan dengan penambahan kultur starter yang ditambahkan dapat berupa satu jenis atau mix kultur. Next. Nah, di sini kita bisa lihat ada struktur atau biokimia prinsip dasar fermentasi, di mana dari gula terus akan menjadi fosfoglycerol-dehida, lanjut menjadi asam pirufat. Dan di sini akan terbagi 2 jenis, yang pertama aerobik dan kedua anaerobik. Yang pertama itu anaerobik, di mana menjadi energi tinggi plus CO2 plus H2O. Lanjut, yang selanjutnya anaerobik, di mana menjadi asam laktat, dan asam laktat ini menjadi etanol, dan etanol itu menjadi alkohol, alkohol menjadi ester, dan ester itu menjadi asam asetat, dan yang terakhir asam asetat menjadi keton. Nah, mikroba pelaku fermentasi di sini ada 3 jenis. Yang pertama bakteri. Apa sih itu bakteri? Bakteri adalah organisme yang termasuk ke dalam domain prokariota dan dengan berukuran sangat kecil. Nah, di sini bakteri yang digunakan selaku fermentasi itu ada 3. Yang pertama bakteri asam laktat, yang kedua bakteri asam propionat, yang ketiga asam asetat. Nah, yang kedua itu kamir. Apa sih itu kamir? Kamir adalah mikroorganisme eukariotik bersel tunggal yang tergolong fungi. Nah, di sini selaku fermentasinya itu umumnya secara luas digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae, yaitu dengan pembuatan etanol atau minuman beralkohol, bir atau sebagainya. Yang ketiga yaitu kapang. Kapang adalah mikroorganisme anggota fungi yang membentuk hifa. Nah, reproduksi hifa dilakukan dengan perpanjangan hifa udara atau ekspora conidia atau ekspora dalam kantun. Nah, kapang ini selaku fermentasinya yaitu yang umumnya digunakan Aspergillus atau Rhizopus atau Penicillium. Fermentasi yang digunakan yaitu fermentasi kecap, tempe, dan oncom. Nah, bakteri pelaku fermentasi selaku fermentasi ada 3. Yang pertama asam laktat, yang kedua asam propionat, yang ketiga asam asetat, di mana asam laktat ini yaitu menguraikan glukosa menjadi asam laktat dan lalu menurunkan pH. Asam laktat ini terbagi 2 golongan, yaitu homofermentatif, yaitu hanya menghasilkan asam laktat, dan yang kedua itu heterofermentatif atau menghasilkan asam laktat
CO2, sedikit asam organik lainnya atau alkohol dan ester. Contohnya Streptococcus thermophilus. Yang kedua, asam propionat, di mana asam ini akan mengubah asam laktat menjadi propionat dan juga asam asetat dan CO2. Genus Propionibacterium ini yaitu bakteri gram positif dan anaerobik yang lambat pertumbuhannya dan dianggap sebagai salah satu pemicu jerawat pada manusia. Di sini juga ada gram positif asam propionat ini berbentuk batang, digunakan dalam pembuatan fermentasi keju Swiss. Contohnya yang digunakan itu yaitu bakteri Propionibacterium freudenreisi. Yang ketiga adalah asam asetat, di mana asam asetat ini mampu mengubah alkohol menjadi asam asetat. Jenisnya yaitu acetobacter, berbentuk gram positif, yaitu berbentuk batang. Contohnya Acetobacter aceti yang digunakan dalam industri asam cuka. Nah, di sini ada macam-macam produk fermentasinya, yaitu yang pertama sayuran bisa diolah menjadi, yaitu fermentasinya itu contohnya asinan. Yang kedua adalah buah di mana di sini contohnya yaitu minuman vinegar atau apple cider vinegar. Yang ketiga yaitu produk fermentasi serelia, yang bagaimana contohnya yaitu tempe. Yang keempat yaitu produk fermentasi susu, di mana contoh ini yaitu keju. Lalu yang kelima yaitu produk fermentasinya yaitu daging, di mana contohnya atau olahannya bisa produk sosis. Lalu yang terakhir yaitu produk fermentasi umbi-umbian, di mana produk yang diolahnya yaitu tape singkong. Oke, sekian presentasi atau penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.